Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisrina Raharatul Aisy dengan NIM 21010251660, Prodi PGSD Ilhamka dengan dosen pengampu Dr. Gufron Amirullah MPD. Halo anak-anak, salam sejahtera, salam ceria. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pelajaran kali ini kita akan membahas tentang tata surya. Maka dari itu ikuti terus selanjutnya ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini ada beberapa petunjuk untuk tombol nih. Dimulai dari tombol menu pembelajaran, untuk close, menu pelajaran, kuis, untuk latihan, ada tentang materi, halaman sebelumnya, itu back, dan halaman selanjutnya itu next. Nah, sekarang kita next ya. Nah, ini merupakan tampilan dari home. Di sini sub pembahasannya itu tentang yang pertama ada kompetensi intinya, kedua kompetensi dasar, yang ketiga ada materi, yang keempat ada video tentang materi ini, yang kelima ada kuis, dan yang keenam itu adalah profil. Yang pertama kita akan membahas dari kompetensi inti. Nah, pada kompetensi ini ada 4 poin yang dibahas, yaitu yang pertama menerima dan menjalankan agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku percaya diri, disiplin, tanggung jawab, jujur, peduli, toleransi, serta sopan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu dari mendengar, melihat, dan membaca, serta dapat menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya terhadap makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Yang terakhir, yang keempat, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya kita kembali ke home. Lanjut ke kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yaitu di sini kita membahas tentang siswa dapat menjelaskan tentang sistem tata surya dan menjelaskan karakteristik dari anggota tata surya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang materi. Nah, di sini terdiri dari 2 materi nih. Yang pertama ada dari tata surya, dan yang kemudian ada tentang benda-benda langitnya. Kita membahas dari yang pertama dulu, dari tata surya. Nah, pengertian terlebih dahulu nih. Alam semesta ini memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, galaksi ini adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi ini terdiri dari banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Nah, salah satunya ini ada galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia untuk tinggal yang berbentuk spiral, di mana di dalam galaksi ini terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Nah, contohnya nih, di dalam Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya ini terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain dari matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Nah, ini merupakan gambar dari sistem tata surya kita. Kita next. Nah, setiap planet dalam tata surya ini berada pada garis ebar yang berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, maka planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selain planet berputar pada porosnya, peristiwa berputarnya planet pada porosnya pun disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Semua planet yang ada di dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi.
setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Maka dari itu, setiap planet itu memiliki ciri dan karakteristiknya yang berbeda ya. Yang pertama di sini ada matahari. Matahari ini dijadikan sebagai pusat dari sistem tata surya. Matahari ini juga merupakan sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Di sekeliling bola pijar ini ada lingkaran cahaya yang berisi gas panas yang disebut dengan korona. Suhu di permukaannya hampir 6.000 derajat Celcius. Suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panas dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Namun, matahari hanya tergolong bintang sedang karena masih banyak bintang besar lainnya dan lebih panas daripada matahari. Nah, planet pertama yang berada di dekat matahari adalah bernama Merkurius. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Nah, ciri-ciri dari planet Merkurius ini, Merkurius sulit terlihat di langit pada malam hari jika dilihat dari bumi ya. Karena Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Nah, keunikan dari Merkurius ini adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. Satu hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Planet yang kedua adalah Venus. Planet berikutnya adalah Venus. Venus merupakan planet terdekat dari bumi setelah Merkurius. Venus lebih panas dibandingkan Merkurius yang lebih dekat matahari. Kenapa bisa terjadi? Karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi oleh awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Awan tersebut terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Selain itu, Venus menjadi planet paling terang di antara planet-planet dalam sistem tata surya. Waktu untuk rotasi Venus yaitu selama 243 hari di bumi. Sama seperti satu hari di bumi ya. Bumi, planet setelah Merkurius, Venus yang berada di urutan nomor ketiga. Planet bumi ini disebut juga sebagai planet biru karena sebagian besar dari bumi ini ditutupi oleh lautan sehingga tampak warnanya biru. Bumi ini diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer ini untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Di bumi inilah para makhluk hidup dapat hidup seperti manusia dan hewan. Planet yang keempat adalah Mars. Mars adalah planet setelah dari Merkurius, Venus, Bumi, barulah Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah karena planet ini disebut paling menyerupai oleh bumi namun berwarna merah ya. Satu hari di Mars ini sama dengan 24,6 jam di bumi. Ia juga memiliki kutub yang diselimuti oleh es. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di bumi, yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah nol, karena letak Mars yang jauh dari matahari dibanding bumi. Nah, Mars juga memiliki lapisan atmosfer namun lebih tipis dibandingkan bumi. Planet yang kelima adalah Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Suhu di planet ini pun sangat rendah, mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter merupakan planet yang sebagian besar terdiri atas gas. Letak inti planetnya pun jauh di tengah. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan dari badai raksasa. Selanjutnya planet ke-6 yaitu ada Saturnus. Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat,
Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya mengembung. Oleh sebab itu, kutubnya tampak lebih datar dibandingkan planet lainnya. Saturnus memiliki beberapa satelit yang lebih banyak dibandingkan Bumi yang hanya memiliki satu satelit. Salah satu satelit yang paling terkenal yang memiliki Saturnus adalah Titan. Nah, selanjutnya ada planet Uranus yang merupakan planet ke-7 dalam sistem tata surya. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya nih. Suhu di planet ini tuh sangat dingin, yaitu sekitar 212 derajat Celcius. Yang terakhir adalah planet urutan ke-8, yaitu planet Neptunus, planet yang paling jauh jaraknya dari matahari. Planet ini berwarna biru gelap karena kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus, planet ini juga terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus yang bergerak berlawanan arah dengan satelit-satelit dan planet-planet lainnya. Nah, yang kedua pembahasan tentang benda-benda langit. Benda-benda langit ini ada apa aja sih? Yaitu ada meteoroid, meteor, dan meteorit. Perbedaannya apa aja? Kalau meteorit ini adalah benda-benda langit yang berukuran kecil yang melayang-layang di angkasa dengan kecepatan tinggi dan tidak mempunyai lintasan tertentu. Sedangkan buat meteor adalah meteoroid yang tertarik gravitasi planet dan berpijar karena bergesekan dengan atmosfer planet. Meteor ini biasanya juga disebut dengan bintang jatuh atau bintang beralih. Nah, kalau meteorit adalah meteor yang telah sampai ke permukaan bumi. Yang keempat adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit berbentuk elips. Komet terdiri dari kumpulan debu dan gas yang dapat membetul jika jauh dari matahari. Nah, komet ini pada saat mendekati matahari maka ekornya berada di belakang, sedangkan pada saat menjauhi matahari ekornya berada di depan. Yang terakhir adalah asteroid atau planetoid. Asteroid atau planetoid adalah benda langit yang berukuran kecil yang tidak beraturan yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Biasanya lintasan ini menyerupai lingkaran dan kebanyakan berada di sabuk asteroid yang berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Yang terakhir ada satelit. Satelit adalah benda angkasa yang mengelilingi planet. Ciri-ciri dari satelit itu adalah satelit berotasi, berputar pada porosnya dan mengelilingi planet. Satelit berevolusi terhadap planetnya masing-masing. Bersama planet, satelit mengelilingi matahari. Nah, mari kita nyanyi bersama lagu tentang menjelajah angkasa luar. Untuk latihan soal ya, selamat datang di arena kuis. Jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya sebelum mengerjakan soal. Semangat! Mari kita mengerjakan soal ini. Soal yang pertama, tata surya terdiri dari A. Matahari, planet-planet dan benda-benda angkasa. B.
B. Makhluk bulan dan bintang, C. Bulan dan bintang, D. Bulan, makhluk dan matahari. Ayo kira-kira jawaban yang tepatnya ini apa ya? Nah, kita jawab apa? Oke, mari kita jawab yang A ya. Apakah benar jawabannya? Jawabannya benar. Tata surya terdiri dari matahari, planet-planet, dan benda-benda angkasa. Selanjutnya, soal nomor 2. Nah, pusat tata surya ini apa tadi? A. Bulan, B. Bintang, C. Planet, dan D. Matahari. Jawabannya adalah yaps. Mari kita lihat dulu ya, apakah benar matahari sebagai jawaban dari pusat tata surya. Benar, pusat tata surya adalah matahari. Soal nomor 3 itu adalah planet terkecil dari planet adalah apa jawabannya? A. Merkurius, B. Jupiter, C. Saturnus, dan D. Neptunus. Ayo, kira-kira jawabannya apa? Apa jawabannya Jupiter? Coba kita cek ya, apakah Jupiter ini benar? Ya, ternyata jawabannya ini bukan Jupiter, melainkan Merkurius. Ini jawabannya benar. Soal nomor 4. Bentuk orbit komet adalah, tadi pada pembahasan sebelumnya ada tentang benda-benda langit yang membahas tentang orbit komet. Nah, dari bentuk orbit komet ini apa sih? Yang A. Elips, B. Bulat, C. Persegi, dan D. Segitiga. Ayo, pilihnya apa? Oh, jawabannya apakah iya bulat? Mari kita cek ya, jawabannya apakah bulat? Ya, ternyata bukan bulat. Terus, apakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah elips. Nah, soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Rotasi adalah yang A. Perputaran planet terhadap matahari, B. Perputaran planet terhadap komet, C. Perputaran matahari pada planet, dan D. Perputaran planet pada porosnya. Jadi, rotasi adalah yang mana? Ya, mari kita pilih yang D ya. Apakah benar jawabannya? Adalah perputaran planet pada porosnya. Akhirnya materi pembelajaran kita telah selesai. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih anak-anak atas pelajarannya hari ini. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.